Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa dulu ya. Silahkan kepada ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabarnya anak-anak semua? Sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Oke, Ibu mau tanya, ada teman yang tidak hadir hari ini? Oh, Yanda tidak hadir. Kenapa Yanda tidak hadir? Izin sakit. Oh, Yanda sudah tidak hadir 2 hari ini ya. Kalau besok Yanda tidak hadir, kita jenguk ya. Maka hari ini kita doakan dulu Yanda semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar besok bisa mengikuti pelajaran. Mari kita doakan semoga Yanda cepat sembuh. Amin. Cuman Yanda aja ya yang tidak hadir hari ini. Iya, baik. Nah, kita pada hari ini akan belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, di sini Ibu mau tanya, anak-anak Ibu semuanya beragama apa? Iya benar, agamanya Islam. Nah, tahu nggak sih di dalam Islam itu ada hal-hal yang harus kita yakini atau kita percaya. Ada yang tahu? Iya, itu ada di dalam rukun iman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, dari rukun iman itu kita akan mengetahui apa aja sih itu rukun iman, kemudian bagaimana orang-orang yang mencerminkan dari rukun iman. Oke, kita belajar hari ini tentang rukun iman. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat slide tentang rukun iman. Oke, sebelum kita mulai belajar supaya masih semangat, supaya tetap semangat, kita tepuk semangat dulu. Mau? Oke, tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, masih semangat semua dan tetap semangat ya. Oke, Ibu mau tanya nih, apa sih itu rukun iman? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Jadi di sini rukun. Nah, artinya kita akan mempelajari rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari 2 kata, rukun dan iman. Rukun itu artinya apa? Sudah ada tuh di slide. Artinya rukun adalah dasar atau pondasi. Benar. Artinya dasar atau pondasi itu kan yang dasar itu yang paling bawah. Kemudian pondasi itu kalau kita bangun rumah pasti ada pondasinya. Ya, kalau nggak ada pondasinya rumahnya bakal roboh nggak? Ya benar. Jadi pondasi dan dasar itu hal yang paling penting dalam setiap hal, benar. Kemudian terdiri dari kata iman. Nah, apa itu artinya iman? Ada yang tahu apa itu iman? Ya, iman adalah percaya atau yakin. Benar deh ya. Iman percaya. Percaya atau yakin.
dalam Islam, kita beragama Islam ya. Dalam Islam, iman itu artinya tidak hanya percaya dan yakin saja, tapi harus dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Dengan mengucapkannya dengan lisan, kemudian dengan melakukannya, dengan diamalkan gitu. Jadi, rukun iman adalah dasar-dasar yang harus diyakini oleh orang-orang muslim yang beriman. Nah, di sini tadi kan kita udah belajar rukun iman itu adalah dasar-dasar yang harus diyakini oleh orang yang beriman, yaitu dilakukan dengan percaya, kemudian dibuktikan dengan ucapan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, di sini Ibu ada video tentang contoh dari penerapan dalam rukun iman yang dilakukan dengan perbuatan. Coba disaksikan ya. Nah, sudah lihat semua? Iya. Ada yang tahu di video itu ada apa? Iya, ada orang lagi sholat, bener banget. Nah, jadi sholat ini adalah sholat ini kegiatan bukan? Iya, sholat ini kegiatan, salah satu kegiatan yang merupakan contoh dari penerapan atau pembuktian dari rukun iman. Gitu. Jadi tadi rukun iman kan kita harus yakin dalam hati, benar? Benar. Kemudian harus diucapkan secara lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Contohnya salah satunya adalah sholat, benar. Nah, kemudian rukun iman, ada yang tahu rukun iman itu ada berapa sih? Bener deh, ada 6. Iya, benar, rukun iman ada 6. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa aja sih rukun iman? Yang berani nyebutin dong? Iya benar, iman di sini ya. Iman. Ya benar, tadi ada yang jawab iman kepada Allah. Ada yang mau jawab lagi? Iman kepada malaikat Allah, benar. Nah, ada yang mau jawab lagi? Benar, iman kepada Rasul. Oke, Ibu tambahin ya. Jadi yang pertama ada iman kepada Allah, benar. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada siapa? Kepada hari kiamat. Yang terakhir atau yang keenam, iman kepada Iya benar, ada yang bilang iman kepada qada dan qadar.
qada dan qadar. Nah, jadi kita tahu sekarang ya, rukun iman ada 6. Coba dibaca semua. Yang pertama, iman kepada Allah, Mumtaz. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iya benar, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi anak-anak, udah pada hafal belum rukun iman? Belum, sulit yang hafalnya. Iya, di sini ibu ada cara loh untuk kita mudah hafal rukun iman. Dengan apa? Dengan lagu. Semangat nggak? Iya, semangat. Oke, ikutin ibu ya. Gini lagunya. Ku percaya rukun iman ada 6. Pertama pada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat pada Rasul, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Benar. Mudah? Oke, kita ulangi lagi ya anak-anak. Oke, wahid, itsnain, tsalatsa. Ku percaya rukun iman ada 6. Pertama pada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat pada Rasul, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Wah, pintar semua. Tepuk tangan ya untuk anak-anak semua. Nah, sekarang kita akan, udah semangat ya? Masih semangat tadi habis nyanyi? Ya, kita lanjut ya. Apa sih itu iman kepada Allah? Nah, jadi iman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dengan apa? Dengan buktinya kita ada di dunia ini. Buktinya ada alam semesta ini. Buktinya ada ayah di rumah, ada ibu di rumah. Itu siapa yang ciptakan? Allah. Kita harus percaya pada Allah. Allah yang menciptakan semuanya di dunia ini. Paham? Oke, yang kedua, iman kepada apa tadi? Benar, iman kepada malaikat. Nah, apa itu iman kepada malaikat? Artinya kita harus percaya bahwa malaikat itu telah diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Nah, malaikat yang harus kita percaya ini ada 10 ya. Nah, yang selanjutnya rukun iman yang ketiga. Ada yang tahu apa tadi? Rukun iman yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Benar. Jadi, artinya kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sering baca, yang kita sering dengarkan setiap hari saat ini ya, itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Lanjut ya, iman yang keempat kepada siapa? Kepada Rasul. Benar. Jadi kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama kepada manusia. Nah, agamanya itu apa? Agamanya adalah yang kita anut sekarang, agama Islam. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, artinya kita harus percaya bahwa nanti suatu hari Allah itu telah menetapkan, telah menentukan bahwa adanya hari kiamat.
atau hari akhir. Hari kiamat itu adalah hari tidak ada manusia. Allah telah menghancurkan bumi ini gitu. Jadi kita harus percaya bahwa adanya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Artinya kita harus percaya pada semua ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya qada yaitu adalah ketetapan Allah. Kemudian qadar adalah pertimbangan Allah. Jadi kita harus legowo, kita harus nerima, kita harus percaya bahwa Allah telah menentukan ketetapannya dan pertimbangannya pada setiap manusia itu dengan benar dan baik. Jadi kita harus percaya pada qada dan qadar, benar. Nah, itu ya. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, sekarang boleh dibagi kelompoknya, akan Ibu bagi ya. Nesya, Kaila, dan Doni satu kelompok. Kemudian Nisa ya, Nisa. Kemudian Saskia dan Eko menjadi satu kelompok. Kemudian kelompok terakhir ya, Nisa. Siapa namanya? Nida. Kemudian Zena dan Reno. Nah, di sini Ibu mempunyai banyak kertas warna-warni nih. Di sini ada tulisannya. Udah pada bisa baca semua ya? Ya, nanti yang nggak tahu bilang sama Ibu ya. Nah, di sini ada tulisannya nih. Macam-macam rukun iman. Jadi di sini Ibu akan kasih kertas ini. Ini kertas rukun iman. Jadi silahkan ditempel macam-macam rukun iman ini dengan urut. Ini rukun iman yang pertama, ini kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Nah, ini dia hasil kerja kelompok teman kalian dari kelompok 1. Coba kita koreksi sama-sama ya, sudah benar atau belum. Yang pertama, iman kepada Allah benar. Yang kedua, iman kepada malaikat benar ya. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, pada Rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, qada dan qadar benar ya. Oke, kita beri A+ untuk kelompok 1. Nah, supaya kita lebih hafal lagi tentang rukun iman, mau untuk nyanyi lagi? Oke, kita nyanyi lagi ya.